sebelumnya aku meminta maaf dulu nih teman-teman karena aku mengupload alur ini lumayan terlambat. Dan mungkin untuk saat ini tampilan videonya akan seperti ini dahulu. Ya, paling enggak aku masih tetap bisa memberikan alur cerita anime untuk kalian semua. Nah, sekarang aku akan melanjutkan kembali alur cerita Seiichi, Saria, Altria, Luluna, dan para anggota Valkyrie. Kita flashback sedikit ya. Di video yang sebelumnya, Seiichi berhasil mematahkan kutukan tidur yang baru saja diderita oleh sang raja. Yang mana raja ini adalah salah satu orang yang ada di kafe sewaktu Seiichi berkunjung ke sana sembari meminta saran mengenai masalah perasaannya tempo hari dengan Altria dan Saria. Dan yang mencoba mencelakai raja ini ternyata seorang anak kecil yang bernama Origa. Namun sepertinya ia hanya seorang suruhan. Apakah Origa melakukan pekerjaan ini murni dari dirinya ataukah dia terpaksa melakukannya? Penasaran? Well, langsung aja nih di alur cerita Shinkan no Mishirane Uchi ni Kachigumi Jinsei. Sekarang waktunya untuk mulai interogasi terhadap Origa. Walau sudah menggunakan cara kasar, Origa tetap tutup mulut. Tak pantang menyerah, Lorna akhirnya menggunakan cara pamungkasnya. Aku pikir caranya itu yang lebih berbahaya. Nggak taunya malah digoda pakai makanan lezat begini. Origa hampir saja luluh. Tapi Seiichi dan Louis nggak setuju sih sama cara Lorna ini. Akhirnya Lorna nggak dapat jatah makan malam deh untuk hari ini. Kemudian interogasinya diambil alih oleh Seiichi dan Louis. Dan Origa dipersilahkan makan terlebih dahulu. Rupanya Louis mengetahui kalau kalung yang dipakai Origa adalah kalung budak, yang mana jika seseorang memakai benda ini, otomatis dia akan menuruti perintah orang yang memasangnya. Oke, terjawab sudah ya teman-teman, Origa menyerang baginda raja bukan atas kemauannya, melainkan ia terpaksa. Kalung jenis ini pasti susah banget untuk dilepaskan. Jangankan dilepas, baru mau nyoba buat dibuka aja sudah memberikan efek seperti itu. Raja Kaiser sudah mengetahui kalau bocah pembunuh suruhannya telah tertangkap. Di sisi lain, Zakia sedang latihan sembari memikirkan sesuatu. Semenjak ia bertemu dengan si peneror Raja Kaiser, Zakia terlihat sedang mengalami kegundahan hati. Peneror itu bernama Sien. Tujuan Sien melakukan hal itu karena sudah tidak bisa menyampaikan keluh kesah sebagai rakyat kepada rajanya secara baik-baik. Sien terus berbicara sembari menyerang Zakia. Hingga akhirnya dia menyampaikan kalau tujuan utama ia menyerang adalah untuk membalaskan dendamnya. Sien pun bercerita kalau orang yang dia maksud adalah seorang wanita iblis yang telah dibunuh seperti seekor serangga. Wanita itu tidak melakukan tindakan kriminal apapun, ia hanyalah seorang penjual bunga biasa. Karena perintah resmi mengenai pembasmian iblis, wanita malang itu ikut dihabisi. Mulai sejak itu, Sien membulatkan tekad untuk membalas kematian wanita iblis ini. Apapun alasannya, Zakia tetap tidak bisa membiarkan orang-orang yang ingin membuat kekacauan di negeri ini. Ketika dirinya hanya dianggap sebagai boneka oleh Sien karena tetap membela petinggi yang jelas-jelas salah, Zakia akhirnya sedikit terpancing. Kalau kata Zakia sih, dia hanya ingin melindungi kerajaan ini. Pertarungan akhirnya tidak dapat dihindari. Wah, sepertinya Sien bukan orang yang bisa dianggap remeh nih. Namun Zakia juga bukan lawan sembarangan. Karena Sien merasa sedikit kalah dalam pertarungan ini, ia akhirnya pamit pergi dan berkata untuk menunda pertempuran ini. Yang membuat Zakia menjadi gundah karena perkataan Sien tentang dirinya yang hanya menjadi sebuah boneka. Nah, sekarang kita beralih ke Seiichi dan kawan-kawannya nih teman-teman. Walau Seiichi tahu kalau kalung ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya dan tidak ada sihir yang mampu melepaskannya, namun ia terus mencoba untuk membukanya. Tiba-tiba Seiichi teringat untuk menggunakan cara yang sama saat menolong baginda raja sebelumnya. Seiichi langsung menyebutkan mantra skill penciptaan sihir. Tapi tampaknya cara itu tidak berhasil sekarang. Eits, bukan Seiichi namanya kalau dia langsung menyerah gitu aja. Seperti biasa, suara pengaktifan skill kembali muncul. Kali ini Seiichi sudah bisa mengaktifkan skill penciptaan sihirnya, sehingga ia berhasil menciptakan sihir pembebasan. Dan tidak perlu menunggu lama, kalung budak itu langsung hancur lebur. Kalau begitu, mulai dari sekarang Origa resmi terbebas dari kalung budak itu. Dia bahagia banget dong, sampai menangis begitu. Melihat Origa menangis seperti ini, Saria langsung menghampiri dan menenangkannya. Idaman banget deh gorila cantik ini. Ya ampun, Luluna. Semua orang pada fokus ke Origa dan Seiichi, dia malah sibuk makan makanan Lorna yang tadi. Nah, sekarang waktunya Origa untuk menjelaskan semuanya. Pertama-tama, ia memperkenalkan dirinya. Ia bernama Origa Carmelia, seorang manusia kucing. Sama seperti penjelasan Sien tadi, Origa dan sebangsanya juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh kerajaan Kaiser. Semua anak-anak seumuran Origa dipisahkan secara paksa dari orang tua atau sanak saudara mereka.
Mereka semua dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Lalu Origa dan teman-teman sebayanya dikirim ke tempat pelatihan khusus. Mereka semua dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Kemudian mereka yang mampu bertahan menjadi pembunuh akan tinggal di kerajaan Kaiser dan bergabung ke pasukan pembunuh keluarga kerajaan. Selain memang sudah memiliki keahlian dalam membunuh, Origa juga memanfaatkan umurnya yang masih sangat kecil untuk mengelabui targetnya. Mulai dari sinilah ia sudah mulai terbiasa dengan hal kejam seperti itu. Apalagi ditambah dengan kalung budak yang melingkar di lehernya. Jadi Origa semakin tidak bisa lepas dari tugas ini. Oleh sebab itu, Origa merasa tangannya ini sudah sangat kotor. Seiichi langsung membantahnya. Ia menggenggam hangat tangan Origa dan mencoba untuk menyemangatinya kalau sekarang dia hanya perlu untuk memulai kembali semuanya dari awal. Di sini Seiichi juga mencoba untuk menjelaskan kalau yang salah adalah kerajaan Kaiser, bukan Origa. Setengah binatang ataupun manusia, itu semua sama saja. Semuanya berhak untuk hidup. Melihat Origa yang seperti ini, Seiichi jadi merasa kalau dia ini seperti adik perempuannya. Tak cuma itu, Seiichi juga memperbolehkan Origa menganggap dirinya sebagai kakak. Nah, kambuh nih penyakitnya Saria. Dia menyuruh Seiichi untuk mengajak Origa ikut bersama mereka semua. Namun Origa langsung menolak. Ia mengatakan kalau dirinya adalah pengkhianat. Kalau dia tetap ikut bersama, otomatis Seiichi dan yang lainnya pasti akan diincar oleh kerajaan Kaiser. Tenang, tenang. Biar gini-gini, Seiichi orangnya kuat kok. Kuat banget malah. Pasti dia bisa melindungi semuanya, walau kadang dengan cara yang sedikit aneh. Louis juga setuju dengan rencana Seiichi dan Saria ini. Malah Louis memang berniat untuk menyerahkan Origa pada Seiichi. Sebenarnya, Baginda Raja juga berniat ingin mengadopsi Origa. Tapi masalahnya, beliau tidak bisa mengurus gadis yang masih sekecil ini. Origa kembali mencoba menanyakan apakah memang tidak masalah kalau dirinya ikut bergabung bersama. Tenang Origa, aman kok. Wah, jadi nambah lagi nih pasukannya Seiichi. Oh, rupanya Kries bekerja sama dengan Helio. Dan Helio bisa tahu berita tentang aliansi iblis dengan manusia, ternyata juga dari Kries toh. Di sini Kries juga mengatakan kalau mereka perlu mengubah rencana yang sudah mereka susun dengan sangat matang ini. Alasannya ya karena Nona Lutia yang ingin beraliansi dengan kerajaan Wimberg. Tapi di sini belum dijelaskan sih teman-teman apa rencana sebenarnya dari mereka berdua ini. Yang jelas katanya mereka melakukan ini semua demi untuk Raja Iblis. Wih, sekarang Seiichi lagi latihan sihir nih. Dia sudah mulai bisa mengendalikan sihirnya dengan cukup bagus. Tak lama Louis datang menghampiri mereka semua. Ia berniat ingin meminta tolong pada Seiichi untuk mengawal Baginda Raja selama Louis tidak ada. Di sini Louis menjelaskan, ia baru saja mendapat informasi dari Black Paladin kalau pergerakan monster di perbatasan menjadi semakin aktif. Untuk itulah Louis berniat membantu Black Paladin dengan membawa pasukan Valkyrie. Walau awalnya agak ragu, tapi Seiichi bersedia kok mengawal Baginda Raja. Tanpa membuang-buang waktu, Louis pamit dari tempat latihan dan bersiap-siap untuk pergi. Lama juga ya waktu perjalanannya. Untuk sampai di tujuan aja membutuhkan waktu sekitar semingguan. Dan kalau menyelesaikan semuanya kira-kira bisa lebih dari 1 bulan. Saat semua sudah siap, mereka semua pun akhirnya pergi. Nah, ini ada rekapan status Seiichi ya teman-teman, silahkan dibaca. Wah teman-teman, sepertinya di next video bakalan seru nih. Kayaknya kita akan disuguhkan dengan cerita pertempuran antara guild dengan monster-monster. Siapa nih yang menang? Kalau begitu, alur cerita Seiichi dan kawan-kawan sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk dukung Otaku Anime terus ya. Thank you. Bye-bye.